pemirsa, saat ini saya tengah berada di Kecamatan Bungku Tengah, yang mana kecamatan ini merupakan pusat ibu kota dari Kabupaten Morowali. Selain menjadi pusat pemerintahan kabupaten, di kecamatan ini juga terdapat situs bersejarah yang terletak di Desa Bohontobungku, yaitu Benteng Pafontofure. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti saya Tria Lestari di Ragam Morowali. Pemirsa, saya langsung saja menuju ke lokasi Benteng Pafontofure yang terletak di Desa Bohontobungku. Adapun perjalanan yang saya akan tempuh sekitar kurang lebih 20 menit dari kota Bungku. Saat tiba di Desa Bohontobungku, menurut informasi warga setempat, perjalanan menuju ke Benteng Pafontofure yang terletak di ketinggian tidak dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 4 karena akses jalan yang sempit. Untungnya, saya dibantu oleh seorang pemuda yang bersedia mengantarkan saya ke titik lokasi benteng dengan menggunakan kendaraan roda 2. Dalam perjalanan, saya melihat banyak pepohonan rindang dan juga perkebunan warga yang ditanami pohon pala hingga durian. Jalanan yang dilalui juga berupa tanjakan dan turunan, membuat kami harus berhati-hati agar bisa sampai ke titik tujuan. Nah, setibanya saya di tempat kawasan Benteng Pafontofure, saya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati tengah-tengah pepohonan besar dan juga tumbuhan liar. Informasi awal yang saya terima, Benteng Pafontofure berada di ketinggian 246 meter di atas permukaan laut. Setelah saya berjalan kaki kurang lebih 5 menit, saya pun tiba di Benteng Pafontofure. Di sini saya juga berjumpa Bapak Anwar yang merupakan sebagai juru pemelihara dari situs benteng tersebut. Ya, jadi saya menceritakan sedikit tentang sejarah singkat atau latar belakang dibangun Benteng Pafontofure. Benteng ini dibangun sejak abad 15 atau tahun sekitaran tahun 1742, abad ke-15, dibangun oleh raja pertama Bungku, namanya Raja Marhum Sanghyang Kinambuka, itu raja pertama. Adapun benteng ini dibangun untuk sebagai benteng pertahanan, mempertahankan wilayah atau daerah sebagai kekuasaan kerajaan Bungku. Benteng Pafontofure merupakan salah satu warisan budaya kebendaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Bungku. Bahwa benteng ini merupakan benteng tradisional yang dibangun rakyat kerajaan Bungku secara gotong royong, di mana baik raja maupun masyarakat berkumpul di tempat ini untuk melindungi diri. Benteng ini dinamakan Pafontofure karena lokasinya berada di puncak Bukit Pafontofure Desa Bohontobungku. Dalam bahasa setempat, Pafontofure terdiri dari atas 3 suku kata, yaitu Pafo artinya atas, To artinya manusia, dan Fure artinya banyak. Sehingga secara harfiah, Pafontofure artinya di atas tempat orang banyak. Selain itu, bangunan benteng Pafontofure ini juga berbentuk menyerupai kapal. Benteng ini bukanlah sebuah hunian, melainkan sebuah benteng pertahanan dari ancaman dan serangan musuh.
Dari berbagai sumber cerita rakyat bahwa Fafontofure adalah perkampungan pada zaman Kerajaan Bungku pertama. Diketahui juga bahwa Masjid Tua Tobungku di Kelurahan Marsaole sebelumnya atau awalnya itu terletak di Kompleks Benteng Fafontofure. Struktur benteng ini terdiri dari tumpukan batu karang dan batu kapur dengan lapisan kalero atau perekat dari bubur batu kapur. Adapun benteng ini berukuran panjang 262 meter dengan lebar bervariasi antara 22 sampai 70 meter atau seluas kurang lebih 15.720 meter persegi. Ukuran itu terbagi dua ruang besar, yakni ruang pertama terletak bagian utara benteng seluas kurang lebih 1.100 meter persegi. Dan ruang kedua pada bagian selatan yang merupakan tempat prajurit dan tempat rakyat berlindung jika terjadi penyerangan dari pihak lain. Ruangan ini memiliki luas kurang lebih 14.629 meter persegi. Tidak terasa, perjalanan menuju Benteng Fafontofure tadi cukup menguras tenaga karena letaknya yang memang berada di ketinggian. Saya pun memutuskan untuk kembali turun dari lokasi benteng tersebut. Ketika sampai di jalur Jalan Trans Sulawesi, saya menyempatkan untuk singgah sejenak mencuci muka di suatu tempat yang tepatnya berada di pinggir jalan di Desa Bohon Tobungku. Tempat itu berupa mata air yang mengalir atau orang setempat menyebutnya sumur air keramat. Konon katanya, sumur ini pernah ditempati salah seorang raja di Bungku. Itu dapat terlihat di tulisan pada prasasti yang berada di samping sumur tersebut. Air mengalir dari sela-sela batu dan air keramat tersebut juga dipercayai oleh masyarakat asli Bungku bisa membuat seseorang yang mencuci muka menjadi awet muda. Setelah badan terasa segar kembali, saya pun melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang dan menyudahi petualangan hari ini. Namun, dalam perjalanan tepatnya di Desa Bahoruru, ada hal menarik saat orang-orang berkumpul di sebuah pelabuhan. Karena penasaran, saya pun memutuskan untuk singgah sejenak. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Dermaga Bahoruru, di mana para nelayan di sini membongkar hasil tangkapan ikannya. Menurut para nelayan nih pemirsa, bahwa pembelinya seringkali mengolah hasil tangkapan ikan mereka menjadi ikan pupu atau ikan asap. Untuk itu, terus ikuti saya ya. Setelah saya menerima informasi dari nelayan yang mengatakan bahwa tidak jauh dari lokasi pembongkaran ikan, ada warga yang mengolah atau memproduksi ikan pupu. Untuk itu, langsung saja saya menuju ke rumah warga tersebut untuk mengintip bagaimana proses pembuatan ikan pupu. Adapun proses pembuatan ikan pupu atau yang lebih dikenal ikan asap berbahan dasar ikan cakalang atau ikan tuna yang masih segar.
proses pembuatannya pun masih menggunakan metode tradisional. Pertama, ikan dibersihkan kemudian ditusuk dengan bambu, lalu ikan diasap di pelanggangan selama kurang lebih 1 jam lebih. Setelah berwarna kecoklatan, ikan siap dipasarkan atau disajikan. Selain di Desa Bohoruru, ikan asap atau ikan pupu juga sering dijumpai di Desa Bohontobungku yang merupakan salah satu sentra penjualan ikan pupu yang cukup banyak atau sering dijumpai di Kabupaten Morowali. Pemirsa, itulah tadi perjalanan saya di Raga Morowali. Saya Tia Lestari, sampai jumpa di Raga Morowali berikutnya.